والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Kitab Tauhid yang disyarah oleh Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimatullah alaih. Kita sekarang akan melanjutkan yang kemarin sudah kita baca sedikit, yaitu seputar bab yang baru yang sudah kita lewati kemarin, yaitu orang-orang kufar, orang musyrikun yang mereka awal mulanya cuman sekedar menggambar orang-orang soleh dan meninggal, akhirnya lama-lama menyembah. Sebabnya adalah karena al-ghulu fis salihin, yaitu sikap ekstrim berlebihan di dalam menyanjung orang-orang saleh. Naam. Kita lanjutkan, qala Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimatullah alaih. Wa hakadha qawluhu fi hadits Jundub annahu sami'a ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam qabla an yamut bi khamsin. Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Jundub bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal bi khamsin. Apakah khamsin maknanya adalah 5 hari sebelum meninggal atau 5 malam, kita lihat, yakni khams layalin. Ayo na'am. Jadi kesimpulannya 5 hari sebelum Rasulullah meninggal, 5 malam gitu ya. Karena fi riwayat ukhra, sebagaimana riwayat yang lain, wa huwa yaqul, Rasulullah mengatakan, innallaha qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Rasulullah SAW menyatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan aku seorang kekasih. Khalil itu adalah orang yang mendapatkan kecintaan yang tinggi, yaitu al-khullah, lebih tinggi daripada mahabbah. Sebagaimana Allah Ta'ala menjadikan Ibrahim seorang khalil. Kalau seandainya aku menjadikan dari umatku khalil, niscaya aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Hadza yadullu ala fadli Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan keutamaannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa ala anna nabiyyana huwa khalilullah alaihi salatu wassalam, dan bahwasannya nabi kita itu adalah khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Na'am, barakallahu fikum, alaihi salatu wassalam. Fa Ibrahim khalilullah, maka Ibrahim juga khalilullah. Ibrahim juga khalilullah karena di muka bumi ini, di dunia ini, yang digelari khalil hanya 2 saja, yaitu Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hakadha nabiyuna sallallahu alaihi wasallam huwa khalilullah. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah khalilullah. Wa huwa afdal min jaddihi Ibrahim alaihi wasallam. Bahkan Nabi kita Muhammad atau beliau sallallahu alaihi wasallam lebih afdal daripada jaddihi, yaitu daripada kakeknya, yaitu Ibrahim alaihissalam. Wal kullahu a'lal, na'am, wal kullahu a'lal mahabbah. Masing-masing semuanya tadi itu mendapatkan kecintaan yang paling tinggi, itu al-khullah. A'laha wa akmaluha, yang paling tinggi dan paling sempurnanya. Fal khalilan huma, maka 2 orang kekasih, 2 orang khalil adalah Ibrahim dan Muhammad. Wa huma ahabbul khalqi ila Allah alaihi ma as-salatu wassalam. Yang mana kedua-duanya alaihi wassalatu wassalam adalah makhluk yang paling Allah tercintai. Wa fi hadza dalalatun ala fadli Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini ada pendalilan bahwasanya keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, wa annahu afdhalus sahabah, bahwasanya beliau adalah sahabat yang paling afdal. Walau jaza lahu an yattakhidahu khalilan lattakhadahu khalilan. Kalau seandainya Rasulullah itu diperbolehkan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil, niscaya Abu Bakarlah yang akan dijadikan khalil. Lakinna Muhammadan huwa khalilullah. Akan tapi Muhammad itu adalah apa? Beliau adalah khalilullah. Falam yajuz lahu an yattakhid khalilan yuzahim hubballah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak diperbolehkan untuk dia menjadikan khalil yang lain, yang justru apa? Na'am, barakallahu fikum, akan yaitu bertumpuk atau akan berseberangan cintanya terhadap cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin ukhuwatul Islam, yang adanya ukhuwatul Islam, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Naam. Yakni
fiha al-kifayah, maksudnya cukup. Fasiddiq bi ijma' ahli ilm, maka siddiq, gelar as-siddiq itu sudah dengan kesepakatan ahli ilm. Wa afdalul khalqi, na barakallahu fikum, yang mana beliau juga makhluk yang paling afdal ba'da al-anbiya, setelah para nabi. Wa afdalus sahabah radhiyallahu taala anhum jami'an, yang mana beliau yaitu Abu Bakar Siddiq adalah sahabat yang paling afdal. Tsumma yalih fil fadl Umar, kemudian berikutnya setelahnya dari sisi keutamaan adalah Umar. Wal khilafah kadzalik, dan juga masalah khilafah kepemimpinan juga seperti itu. Abu Bakar kemudian Umar. Abu Bakar kemudian Umar. Tsumma yalihi fil fadl wal khilafah Utsman. Kemudian berikutnya dari sisi keutamaan dan juga kepemimpinan Utsman. Tsumma fil fadl, kemudian dalam masalah keutamaan wal khilafah dan kepemimpinan berikutnya Ali radhiyallahu anil jami' wa ardhahum. Wa ta'ala semoga meridai mereka semuanya. Wa ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam hum khairun nas. Dan para sahabat Rasulullah SAW adalah sebaik-baik manusia. Hum afdalun nas ba'dal anbiya. Mereka adalah manusia yang paling afdal setelah para nabi. Wa afdaluhum 'alal itlaq hum haulal arba'ah. Dan para sahabat tersebut yang paling afdal secara mutlak adalah 4 orang tadi itu, yaitu Abu Bakar, tsumma Umar, tsumma Utsman, tsumma Ali radhiyallahu 'anil jami'. Naam. Kemudian berikutnya ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dahulu mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Inda Muslim yaqul anbiya'uhum wa salihihim, yaitu kuburan nabi-nabi mereka dan kuburan orang-orang saleh mereka. Saqatat hadhihi 'alal muallif. Muallif apa? Barakallahu fikum tidak menyebutkan ini. Li'annahu naqalaha min iqtida'il siratal mustaqim, karena beliau menukilkan dari kitab Iqtida' Siratal Mustaqim. Wa qad saqata minhu dzalika walladzi fil Muslim. Dan sungguh di dalam kitab tersebut saqat maksudnya itu terlewatkan, disebutkan ya. Naam, dan juga di dalam Sahih Muslim, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wassalihihim masajid. Ala fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhaakum an dzalik. Rasulullah menyatakan di dalam Sahih Muslim, ketahuilah sesungguhnya orang sebelum kalian mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan kuburan orang-orang saleh mereka menjadi masjid. Ketahuilah jangan kalian jadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Wa qad jama'a fi hadzal tahdhir 'an ittikhadil masajid min salati ahjuh. Dan sungguh telah terkumpul di sini peringatan untuk menjadikan masjid sebagai kuburan atau menjadikan kuburan sebagai masjid. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi terkumpul pada 6 hadis tersebut bahwasanya peringatan yang sangat keras itu menjadikan masjid di atas kuburan dari 3 sisi. Al-wajhul awwal, sisi pertama, dzammu man fa'ala dzalik, celaan bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Al-wajhus tsani, sisi kedua, qauluhu fala tattakhidul qubur masajid. Yaitu ucapan Rasulullah, jangan kalian jadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Al-wajhus tsani, sisi yang ketiga, qauluhu fa inni anhaakum 'an dzalik. Yaitu ucapan beliau, sesungguhnya aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Fa jama'an wa adnahi. Maka di situ Rasulullah mengumpulkan jenis-jenis apa? Macam-macam larangan. Dzammu man fa'ala hadza, ibtila'an. Barakallahu fikum, terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut, wa tasrih bin nahyi, dan juga terang-terangan melarang. Bi qaulhi la tattakhidhu, lanya lanahiyah, la tattakhidhu. Jangan kalian menjadikan. Wa bil fi'l, dan dengan perbuatan, fa inni anhaakum 'an dzalik. Sesungguhnya aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Hadhihi mubalaghatun minhu sallallahu fi tahdhir. Ini merupakan bentuk mubalaghah, yaitu barakallahu fi, larangan yang dilebihkan. Maksudnya larangan yang sangat menyentuh, larangan yang sangat besar, mubalaghah. Ya, berlebih-lebihan dalam larang. Maksudnya berlebihan itu maksudnya benar-benar dilarang gitu ya. Dari Rasulullah SAW fi tahdhir, mengenai peringatan barakallahu fikum min ittikhad min ittikhadil masajid qubura, yaitu peringatan terhadap perbuatan menjadikan masjid-masjid kuburan. Li'anna ittikhadaha wasilatan qaribatan ila syirki, dikarenakan menjadikan masjid-masjid di atas kuburan tersebut wasilatun qaribatun ila syirki, itu suatu sarana atau perantara yang bisa sangat dekat untuk menghantarkan kepada kesyirikan. Wa ibadatul maqburin min dunillah, dan akhirnya menyembah orang-orang yang dikubur di situ, menyembahnya selain Allah Subhanahu wa taala, kama qad waqa'a, sebagaimana yang sudah terjadi. Fabanau 'alal qubur wa 'abadu ahlaha min dunillah. Mereka awal mulanya membangun di atas kuburan, lama-lama mereka mengibadahi penduduk kuburan tersebut selain Allah taala. Paham ya?
Kama waqa'a fi buldan katsirah, sebagaimana terjadi pada negeri-negeri yang sangat banyak. Terjadi berbagai macam negeri atau berbagai negeri terjadi perbuatan kesyirikan tersebut. Wa hadza ma'na qawlihi khusyiya an yattakhad masjida. Itu dikhawatirkan kalau seandainya jadikan masjid. Fa inal maqsuda min dzalik an yusalla haulah. Yaitu akan dikhawatirkan kalau nanti apa? Dipakai salat sekelilingnya. Fa inna salata 'indal qubur ittikhad laha masajid. Karena salat di sisi kuburan itu berarti menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura." Sungguh telah jadikan untukku bumi ini sebagai masjid dan suci. Fa kullu mawdi'in yusalla fihi sama masjidan. Maka setiap tempat yang dilakukan salat di situ maka dikatakan masjid. Kullu mawdi'in yudha'u lis-shalah fihi sama masjidan. Setiap tempat yang diletakkan di situ salat maka dinamakan masjid. Kama fil hadits al-madhkur, sebagaimana yang tercantum dalam hadis yang disebutkan. Fallahu jalla wa fallahu ja'ala al-ardha masjidan wa tahuran, maka Allah telah jadikan bumi itu suci dan juga masjid. Fa idza suliya 'indal qabr, maka apabila dilakukan salat di sisi kuburan, qad ju'ila ma'batan, maka sungguh dia telah menjadikan tempat ibadah, faqad ittakhadha masjidan, dan sungguh dia telah menjadikan masjid. Mithlul ladzi buniya alaih, seperti orang yang bangun di atasnya. Walakin idza buniya yakunu asyad wa aktsar, tapi kalau benar-benar dibangun di atas kuburan tersebut masjid, itu lebih parah lagi. Wa aktsar syarran, dan lebih jelek lagi, kejelekannya lebih banyak lagi, wa fitnah, dan lebih banyak fitnahnya. Fala yajuzu shalah 'indal qubur, maka enggak diperbolehkan salat di sisi kuburan. Nah, apalagi di atas kuburan, walal bina 'alaiha, dan enggak boleh juga membangun bangunan di atasnya. Di atas kuburan juga tidak diperbolehkan membangun bangunan di atas kuburan, baik yang dikenal dengan batu nisan atau yang semisalnya, dikapur, dikasih nama, itu semuanya menyelisih dalil. Itu semua perkara yang tidak diperkenankan. Walattikhad al-qubab 'alaiha, dan tidak boleh juga menjadikan kubah-kubah di atasnya. Al-qubab ya. Al-qibab ini jamanil kubah. Kullu hadza munkarnya, semuanya adalah kemungkaran. Wa kulluhu min wasa'il syirk, dan semuanya ini termasuk apa? Sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan. Wa kulluhu min amal jahiliyah, semuanya termasuk perilaku amalan jahiliyah. Na'am barakallahu fikum, itu yang kita ambil pada kesempatan kali ini. Adapun yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang selanjutnya, karena sekaligus penyelesaian insyaallah taala, penyelesaian dari bab ini. Bab at-taghlid min at-taghlid fi man 'abadallah 'inda qabri rajulin salih fa kaifa idza 'abadahu. Yaitu majaa min at-taghlid, dalil yang menyebutkan tentang ancaman yang sangat keras bagi orang yang menyembah Allah di sisi kuburan. Barakallahu fi kuburan seorang lelaki yang saleh, bagaimana kalau seandainya justru dia malah menyembah orang saleh tersebut. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.